Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ya sambil nunggu maghrib, biasa ngabuburit, kita simak beberapa informasi mengenai Persib Bandung, baik dari pemainnya ataupun dari atas lapangan hijau. Tapi sekarang juga kita akan bahas mengenai rasa percaya diri, rasa mentality, dan juga beberapa ya kemungkinan pemain Persib yang akan pensiun di Persib Bandung akhir musim ini, atau ya mungkin tidak berseragam, tidak berjersey Persib lagi di musim depan gitu ya. Nah, ini ada sedikit ya kisah menarik saja teman-teman, jadi mudah-mudahan bisa diingat dan juga bisa menjadi wawasan baru gitu ya buat teman-teman Bobotoh. Yang pertama ini kita akan membahas David Da Silva teman-teman. Jadi David Da Silva ini alhamdulillah katanya kemarin pada saat laga menghadapi Persi Kediri di GBLA, yang mana dia menciptakan satu sejarah baru, masuk dalam sejarah Persib Bandung menjadi pemain asing kedua setelah Nick Kuipers yang memang pemain legenda. Jadi jajaran legenda dengan mencetak 100 penampilan bersama Persib Bandung semenjak dia masuk gitu ya, tanpa terputus teman-teman. Jadi ya yang bisa mencetak sejarah adalah one man, biasanya kan one man one club gitu ya, tapi ini satu pemain walaupun memang ya sempat beberapa kali cedera dan lain sebagainya, akhirnya David Da Silva masuk dalam jajaran pemain asing baru yang kedua, sebetulnya dua jajaran pemain asing yang masuk dalam 100 penampilan bersama Persib Bandung. Ini luar biasa gitu ya, tidak mudah, bahwa ya David Da Silva juga membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk mencapai 100 penampilan bersama Persib Bandung. Sebelumnya memang ada Nick Kuipers yang lebih dulu masuk Persib Bandung. Nah, ini yang mana kita juga harus tahu, tentu saja setiap musim DDS ketika masuk ke Persib pun kurang lebih musim 2021 gitu ya, DDS masuk ke Persib hingga musim kemarin itu selalu menciptakan hal-hal yang luar biasa, dari mulai jumlah gol, bahkan sempat jadi top skor musim lalu gitu ya, bahkan sempat hampir menjadi top skor juga di musim sebelumnya lagi, walau beda hanya 1 atau 2 gol dengan Empato gitu ya dari striker Borneo dulu, namun ya istilahnya lebih dari 30 gol atau lebih dari 25 gol selalu dia ciptakan setiap musimnya. Namun ya di musim ini dia juga setelah sembuh dari cedera di putaran kemarin, putaran kedua gitu ya, ini juga DDS sempat menyatakan bahwa musim ini adalah musim terberat dalam karirnya seorang DDS, yang mana DDS kan sekarang banyak cedera, banyak juga ya setidaknya hal-hal yang di luar itulah, bukan hanya cedera tapi sakit ya. Kalau Bojan Hodak mungkin secara ilmiah dia seorang pelatih dari Eropa, tidak mempercayai mungkin hal-hal yang memang di luar akal sehat gitu ya. Jadi percayanya DDS ini kalau sakit kena virus, mungkin harus ini harus itu, beda dengan kita, paling nggak etama flu, paling nggak etama seuel, paling nggak etama iya itu. Nah, ini berbeda pikiran mungkin ya Eropa dan Asia ya, khususnya Asia Tenggara lah, Indonesia. Jadi pola pikirnya kita juga masih memang mengikuti tradisi dari leluhur. Waduh sakit perut ya dibilangnya kali kiben, waduh sakit perut dibilangnya ini. Tapi kalau untuk seorang DDS ya sakit perut bukan sakit perut biasa, mungkin ya harus diobservasi juga, lalu harus dicek dan lain sebagainya, sehingga performanya memang sempat menurun di musim ini. Dan ya sekarang juga golnya masih belum nembus angka 20 gitu ya. Namun ya kita doakan di sisa 8 pertandingan ini tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu ya memang bisa setidaknya menyamai rekor Tyrone Del Pino yang sementara menjadi top skor di Persib Bandung gitu ya. Nah, ini juga DDS sempat beberapa kali memang khususnya di musim ini membuat beberapa hal yang memang sedikit
apa ya, bikin dak-dikduk Bobotoh. Sempat waktu itu ribut dengan salah seorang apa ya, netizen atau seorang Bobotoh yang menyatakan katanya ya udahlah kalau DDS banyak nggak bisa main, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya, ganti saja dengan yang lain gitu ya. Nah ini juga DDS sempat berkomentar bahwa ya betul, saya sudah tua, mungkin saya sudah lemah juga, makanya ya jangan pakai saya lagi lah gitu ya. Nah ini sempat menuai beberapa pro dan kontra di kalangan teman-teman Bobotoh, sampai beberapa pemain pun ya ada yang pro dan kontra, tapi lebih banyak mendukung dengan keputusan perkataan dari DDS gitu ya, bahwa ya memang betul kalau kritik boleh tapi tidak langsung ke personal dan tidak apa istilahnya tidak menjudge seseorang bahwa dia sudah tidak bisa bermain baik gitu ya. Jadi ya roda itu berputar teman-teman, sehingga ya sekarang kan kita lihat kontribusi DDS mulai ada lagi gitu ya, mulai nanjak lagi, sehingga ya kita hanya support saja, karena kalau main kita nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita doakan saja, kita support dengan ucapan-ucapan positif gitu ya. Balik lagi ke kisah DDS teman-teman. Jadi DDS pun selain mempunyai ya beberapa hal-hal yang tidak enak lah kemarin, di sini juga punya rasa sosial yang tinggi, terutama di kalangan ya pemain Persib itu sendiri lah. Jadi DDS kalau memang mencetak gol dan itu melalui assist dari pemain lokal, itu ada bonus teman-teman. Jadi DDS selalu ngasih bonus, dan bonusnya sudah pernah saya kasih tahu ya kalau nggak salah 3 juta rupiah. Jadi bonus dari DDS jika menerima assist khusus dari pemain lokal teman-teman. Jadi kalau dari Beckham Putra gitu ya, apa dari Adam Alis atau dari Mark itu biasanya dikasih bonus 3 juta rupiah oleh DDS. Nah, namun kalau untuk pemain asing yang apa nyumbang assist itu tidak katanya, karena pemain asing ya selain gajinya sudah besar, mereka juga kan banyak kesempatan mencetak gol. Jadi ya kalau pemain lokal agak sedikit untuk kontribusi mencetak gol, sehingga ya biar semuanya senang lah, kita juga berbagi, mereka senang, saya senang mencetak gol, dan ya tentunya kan dapat bonus, ya kita bagi-bagi lah bonusnya untuk ya ke sekitaran skuad Persib Bandung saja, jadi bukan ke orang lain gitu teman-teman. Nah ini juga menurut ya DDS musim ini sebelum menghadapi Persebaya memang ada yang janggal gitu ya, tapi kita juga tidak bisa berasumsi apapun. Namun DDS atau David Da Silva mengatakan kemungkinan saya ingin pensiun di Bandung gitu ya, walaupun ya kita tahu saat ini DDS bermain dengan Persib Bandung, tapi dia tidak menyebutkan ya ingin pensiun di Persib, tapi ya kalau bisa pensiun di Persib ya lebih baik. Tapi setidaknya saya sudah jatuh cinta dengan kota Bandung, sehingga ya walaupun saya tidak bersama Persib lagi di kemudian hari, saya punya beberapa peninggalan lah. Dia juga kan bikin SSB gitu ya, sekolah sepak bola di Bandung, lalu juga ya katanya ya sudah apa ya, bisa jadi karena ini sudah mencatatkan diri sebagai legenda Persib Bandung gitu ya, dengan masuk top jajaran 100 penampilan terutama pemain asing, ya bisa jadi musim depan kalaupun pensiun di Persib Bandung dapat peran apa gitu ya dari manajemen Persib. Nah ini juga ya bagus, tentu saja ya mungkin ya kita nggak pernah tahu lah untuk nasib seorang pemain gimana gitu ya ke depannya. Namun dari yang kabar kita dengar terakhir mengenai peremajaan ini, DDS dan semua pemainnya juga tidak terlalu ambil pusing teman-teman, karena mau tidak mau harus kembali fokus ke setiap pertandingan. Kalau mikirin itu ya nggak akan berkembang gitu ya. Apalagi sekarang kan mental pemain ini sangat diuji. Bahkan kemarin seorang Deddy Kusnandar saja mengatakan jangan sampai keulangin lagi, kita di posisi 1 akhirnya turun akhirnya gagal untuk juara. Kenapa ya? Karena itu mental dan juga rasa percaya diri yang tidak baik lagi gitu. Nah ini apa sih sebetulnya kalau memang berpengaruh ya untuk rasa percaya diri seorang pemain dalam bermain sepak bola, sangat berpengaruh teman-teman. Contohnya beberapa pemain Persib ini, katakanlah yang terbaru Rian Kurnia gitu ya, setelah sebelumnya tampil yang mungkin biasa saja, cenderung mungkin ya di mata Bobotoh agak menurun gitu ya performanya, tapi setelah mencetak gol dia
ya lebih semangat lagi, karena juga ini menentukan nasibnya dia gitu ya, apakah diperpanjang atau tidak oleh Persib Bandung. Tapi ini infonya untuk Rian Kurnia bukan pemain yang tidak akan memperpanjang kontrak gitu ya, bukan Rian Kurnia. Dan ini ya ada kesempatan berarti Rian Kurnia untuk musim depan tetap ada di Persib Bandung, dengan catatan mungkin ya cuma pelatih dan manajemen yang tahu catatannya, asal bermain baik mungkin, atau ini itu, apalagi sekarang sudah plus mencetak gol di 2 pertandingan terakhir, ya ini juga nilai plus gitu ya. Jadi ya bisa dipertimbangkan lah untuk pemain Persib ini. Rasa percaya diri dan rasa mentalitas yang tinggi ini memang harus dirasakan. Bahkan ya Nick Kuipers yang mengatakan bahwa saya tahu saya tidak bisa bermain katanya menghadapi Semen Padang di hari Senin mendatang, tapi mental pemain Persib jangan sampai rubuh, jangan sampai jatuh katanya, karena setiap orang berkesempatan mencetak gol dan berkesempatan untuk membantu tim Persib Bandung menang. Jadi kan Nick Kuipers juga, saya tahu katanya saya seorang back, tapi terkadang saya juga bisa menjadi striker. Jadi itu kata-kata motivasi untuk seluruh skuad Persib Bandung. Tidak ada yang tidak mungkin, terciptanya gol bisa dari siapapun katanya, walaupun ya pemain inti maupun pemain cadangan atau dari posisi manapun itu bisa terjadi gol. Yang penting semangat juang dan mental jangan sampai jatuh. Jadi sekali lagi kata kunci di sini adalah mental dan rasa percaya diri pemain jangan sampai jatuh lah gitu ya. Jadi ya kita juga sebagai bobotoh mohon dengan sangat ya kasih support, kasih kritikan yang membangun saja. Kalau memang pemain tidak sedang dalam performanya ya kita kasih minimal, jangan mengatakan yang tidak-tidak, minimal support saja dulu ya, atau doakan yang terbaik untuk Persib Bandung secara keseluruhan gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya selamat buat David Da Silva untuk penampilan yang ke-100 dan menjadi top tuh gitu ya. Jadi pemain yang kedua, pemain asing kedua yang mencatatkan 100 penampilan di Persib Bandung. Baik, dan untuk teman-teman juga mungkin yang ingin membeli merchandise official Persib Bandung dengan harga murah yang sudah saya cantumkan setiap di video ini, ada di sebelah layar kiri handphone teman-teman semua gitu ya, di bawah sini. Mangga langsung dilihat saja. Ketika teman-teman mau pause videonya atau mau arahin atau pencet layarnya, itu nanti keluar produknya. Nah di situ banyak ya, kayak misalkan jersey pemain, lalu juga ada supporter edition, ada jaketnya, ada topi, ada juga celana panjang, lalu juga ada baju latihan dan lain sebagainya. Ini bisa didapatkan dengan harga khusus yang lebih murah dari platform ya belanja online lainnya lah gitu ya teman-teman. Mangga dimanfaatkan ya, sampai kapannya saya nggak tahu, tapi yang jelas ya segera aja kalau memang ya ada dananya gitu ya. Kalau nggak ada jangan dipaksain teman-teman, karena ya ini juga kita membantu teman-teman yang lain untuk membuka UMKM, yang mana di sini juga saya sisipkan gitu ya buat teman-teman yang membuka UMKM produk dari Persib Bandung. Mangga sudah saya tampilkan di sini. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.